Bagi jutaan lansia, kopi bukan hanya penyemangat pagi hari. Kopi justru bisa mencuri kekuatan atau membangunnya kembali lebih cepat daripada suplemen termahal. Setelah usia 60 tubuh, Anda kehilangan hingga 8% otot setiap dekade, meningkatkan risiko jatuh, patah tulang, dan bahkan kematian dini. Namun inilah kebenaran yang mengejutkan. Ketika dipadukan dengan bahan alami yang tepat, secangkir kopi yang sama dapat berubah menjadi obat yang ampuh. Tersembunyi dalam penelitian yang terabaikan bahan-bahan tambahan ini telah terbukti mampu mengurangi peradangan, melindungi arteri, melunturkan lemak perut, dan bahkan membangun kembali otot yang hilang. Perusahaan-perusahaan besar tidak akan memberitahukannya kepada Anda. Tidak ada keuntungan triliunan rupiah dari bahan-bahan ampuh ini. Namun hari ini Anda akan menemukan 8 bahan tambahan yang terbukti yang bisa Anda campurkan ke dalam kopi Anda setiap pagi. Diurutkan dari nomor 8 hingga nomor 1. Pastikan Anda menonton sampai akhir karena bahan nomor 4 sangatlah ampuh. Satu penelitian menemukan bahwa bahan ini meningkatkan mobilitas pada lansia lebih dari 40%. Namun hampir tidak ada orang di negara-negara barat yang menggunakannya. Sebelum kita mulai, izinkan saya bertanya, berapa usia Anda, dari mana Anda menonton, dan bagaimana kondisi kesehatan Anda akhir-akhir ini? Tuliskan di kolom komentar. Kami membaca setiap komentar yang masuk. Nomor 8, kayu manis. Rempah yang kebanyakan orang hanya pikirkan untuk hidangan penutup atau suguhan hari raya. Namun ketika Anda mencampurkannya ke dalam kopi, kayu manis menjadi senjata pelindung otot yang mengejutkan. Kayu manis kaya akan senyawa yang melawan peradangan, meningkatkan sirkulasi, dan yang terpenting menstabilkan gula darah. Poin terakhir ini sangat penting bagi para lansia, karena gula darah yang tidak stabil secara diam-diam merampas energi otot Anda dan mempercepat penyusutan otot. Contohnya Pak Budi, 68 tahun, yang selalu merasa lelah setelah makan siang dan menyadari kakinya semakin lemah saat menaiki tangga. Istrinya menyarankan agar ia mencoba menaburkan kayu manis di kopi paginya. Awalnya skeptis, ia akhirnya mencobanya. Dalam beberapa minggu Pak Budi tidak lagi mengantuk di sore hari. Kakinya terasa lebih ringan dan kadar gula darahnya turun hampir 20 poin. Dokternya pun terkejut. Semua hanya dari 1 sendok teh kayu manis setiap hari. Sains mendukung hal ini. Gula darah yang tidak stabil menyebabkan lonjakan insulin yang membuat otot lebih sulit menyerap nutrisi. Kayu manis membantu menyeimbangkan lonjakan tersebut, memberikan pasokan bahan bakar yang stabil bagi otot Anda, bukan naik turun secara drastis. Cukup setengah sendok teh di kopi pagi, Anda sudah cukup. Untuk hasil terbaik, gunakan kayu manis Ceylon yang juga disebut kayu manis asli karena memiliki kadar senyawa kumarin yang lebih rendah yang bisa berbahaya dalam dosis besar. Berbeda dengan krimer manis yang merusak kesehatan, kayu manis tidak menambah kalori dan tidak menyebabkan lonjakan insulin. Sebaliknya, ia mengubah kopi biasa menjadi sekutu metabolik bagi otot Anda. Sederhana, aman, dan terjangkau. Bukti bahwa terkadang perubahan terkecil memberikan hasil terbesar. Nomor 7, bubuk kakao. Ya, bahan yang sama yang digunakan untuk coklat panas, tetapi ketika ditambahkan tanpa pemanis ke kopi Anda, ia menjadi makanan super tersembunyi. Kakao kaya akan flavonol, senyawa tanaman yang terbukti meningkatkan sirkulasi, mengurangi peradangan, dan mendukung pemulihan otot. Bagi lansia, sirkulasi adalah segalanya. Ketika aliran darah melemah seiring bertambahnya usia otot, menerima lebih sedikit oksigen dan nutrisi membuat kaki terasa berat dan energi menurun. Kakao membantu membalikkan keadaan itu. Contohnya Ibu Rina, 72 tahun, yang sangat menyukai kopinya tetapi tidak suka betapa lesunya kakinya saat berjalan-jalan pagi. Cucunya, seorang penggemar kebugaran, menyarankannya untuk mencampurkan 1 sendok bubuk kakao tanpa pemanis ke dalam kopinya. Awalnya ia menertawakan ide itu, kopi dan kakao bersamaan. Namun dalam beberapa minggu Ibu Rina menyadari jalan paginya terasa lebih ringan, staminanya meningkat, dan bahkan tekanan darahnya lebih rendah pada pemeriksaan berikutnya. 1 sendok teh kakao sederhana telah mulai mengubah paginya. Sains menjelaskan alasannya. Studi menunjukkan bahwa flavonol dalam kakao meningkatkan fungsi endotel, yaitu kemampuan pembuluh darah untuk rileks dan mengantarkan darah kaya oksigen ke otot Anda. Ini berarti performa yang lebih baik, pemulihan yang lebih kuat, dan lebih sedikit kekakuan. Dan ketika dikombinasikan dengan kafein alami dari kopi kakao, menciptakan kombinasi ampuh. Energi ditambah, sirkulasi yang ditingkatkan.
Kuncinya adalah menggunakan bubuk kakao alami tanpa pemanis, bukan campuran coklat panas yang syarat gula. Cukup 1 sendok teh yang diaduk ke dalam cangkir pagi Anda. Tidak hanya memberikan rasa yang kaya dan lembut, tetapi juga memberikan manfaat perlindungan otot yang dapat digunakan oleh setiap lansia. Kakao mengingatkan kita bahwa membangun kembali otot bukan hanya tentang protein, tetapi juga tentang sirkulasi. Dan sementara kakao membantu oksigen mencapai otot Anda, bahan tambahan berikutnya untuk kopi melangkah lebih jauh, memberinya bahan bakar dengan energi yang tahan lama. Nomor 6, minyak kelapa atau minyak MCT. Meskipun terdengar tidak biasa, penambahan ini telah menjadi praktik lama di beberapa wilayah di Asia, di mana para orang tua menggunakannya untuk bahan bakar tubuh dan otak. Bagi lansia ini lebih dari sekadar tren. Ini adalah cara untuk menstabilkan energi, melindungi otot, dan bahkan mendukung penurunan lemak. Inilah alasannya. Tidak seperti lemak biasa, trigliserida rantai sedang MCT dengan cepat diubah menjadi keton bahan bakar yang bersih dan efisien untuk otot dan otak Anda. Seiring bertambahnya usia, sel-sel kita menjadi kurang efisien dalam menggunakan glukosa. Itulah sebabnya kelelahan kabut otak dan kelemahan otot sering kali muncul. Dengan beralih ke keton tubuh, Anda mendapatkan sumber energi yang stabil yang tidak akan anjlok seperti gula. Pak Heru, 69 tahun, mengalaminya secara langsung. Ia menyukai kopi paginya, tetapi selalu merasa gemetar menjelang siang, mencari camilan manis hanya untuk bertahan sepanjang hari. Anaknya menyarankan agar ia mencampurkan 1 sendok teh minyak MCT. Pak Heru ragu-ragu bercanda bahwa ia tidak mau kopi berminyak, tetapi setelah mencobanya ia melihat sesuatu yang luar biasa. Energinya tetap stabil sampai makan siang, keinginannya untuk ngemil hilang. Dan selama 2 bulan berikutnya ia bahkan kehilangan 3 kg di lingkar pinggangnya. Jalan-jalan sorenya terasa lebih mudah, dan dokternya terkesan dengan peningkatan penanda energinya. Untuk menggunakannya mulailah dari sedikit. Cukup 1 sendok teh minyak kelapa atau MCT yang dicampur ke dalam kopi Anda. Anda bisa meningkatkannya secara perlahan seiring tubuh Anda beradaptasi. Mencampurnya dengan blender menciptakan tekstur lembut yang disukai banyak orang. Kuncinya adalah konsistensi dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini melatih tubuh Anda untuk menggunakan lemak secara lebih efisien sambil menjaga otot Anda tetap terisi bahan bakar sepanjang hari. Minyak kelapa dan MCT membuktikan pelajaran penting. Otot Anda tidak hanya ditenagai oleh gula. Lemak yang tepat dapat membuat Anda tetap kuat, stabil, dan berenergi, terutama setelah usia 60. Dan sementara minyak MCT mengisi bahan bakar tubuh Anda dengan energi bersih, bahan tambahan berikutnya untuk kopi langsung menuju ke pembangunan dan perbaikan serat otot itu sendiri. Nomor 5, susu sapi atau susu kedelai. Di sini kita memiliki sesuatu yang sederhana yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang, menambahkan susu sapi atau susu kedelai ke dalam kopi. Meskipun mungkin tampak hanya sebagai cara untuk meringankan rasa, perubahan kecil ini mengubah kopi Anda menjadi minuman pelindung otot, terutama penting setelah usia 60. Inilah alasannya. Susu sapi memberikan protein lengkap yang dikemas dengan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh Anda, termasuk leusin, pemicu kuat untuk pertumbuhan otot. Sementara itu, susu kedelai menyediakan protein nabati berkualitas tinggi, ditambah isoflavon yang tidak hanya melindungi tulang, tetapi juga mendukung kesehatan jantung. Bagi para lansia, di mana setiap gram protein sangat berarti, bahkan sedikit tambahan di kopi Anda dapat membuat perbedaan yang signifikan. Ibu Dini, 72 tahun, menemukan hal ini dengan cara yang sulit. Ia telah minum kopi hitam selama puluhan tahun, berpikir bahwa ia membuat pilihan yang lebih sehat dengan melewatkan kalori. Tetapi putrinya, seorang perawat, memperhatikan lengannya menipis dan kekuatannya memudar. Ia menyarankan Ibu Dini untuk mencoba menambahkan susu kedelai ke kopi paginya. Dalam beberapa bulan, Ibu Dini menyadari ia bisa membawa tas belanjaan dengan lebih mudah dan menaiki tangga tanpa terlalu terengah-engah. Dokternya bahkan menyebutkan kepadatan tulangnya sedikit membaik, sebuah kemenangan kecil, namun langka di usianya. Bagian terbaiknya adalah kemudahannya. Setengah cangkir susu sapi atau susu kedelai menambahkan 4 hingga 6 gram protein cukup untuk membantu menghentikan kehilangan otot semalaman. Pilih susu bebas laktosa jika Anda sensitif atau susu kedelai yang diperkaya jika Anda lebih suka pilihan nabati. Berbeda dengan krimer manis yang menambah kalori kosong, susu sapi atau susu kedelai
memperkuat otot tulang dan energi pada saat yang bersamaan. Oh ya, jika Anda merasa video ini bermanfaat sejauh ini, silakan tekan tombol suka dan subscribe ke channel Nutrisi Cerdas agar Anda tidak pernah ketinggalan tips seperti ini. Bagaimana kondisi kesehatan Anda akhir-akhir ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Kami senang mendengar dari Anda. Dan jika Anda ingin mendukung channel ini, klik tombol Super Thanks tepat di bawah video. Bahkan donasi kecil sangat membantu kami dalam membuat lebih banyak konten untuk para lansia seperti Anda. Nomor 4, bubuk kolagen. Sering dianggap sebagai suplemen kecantikan, tetapi bagi para lansia manfaatnya jauh lebih dari sekadar untuk kulit. Kolagen adalah perekat yang menyatukan otot sendi dan tulang Anda. Setelah usia 60, produksi kolagen alami tubuh Anda turun sekitar 1% setiap tahun. Itulah sebabnya kekakuan sendi yang berderit dan pemulihan yang lambat menjadi begitu umum. Tetapi dengan menambahkan bubuk kolagen ke kopi pagi Anda bisa melawannya. Contohnya Pak Rahmat usia 70 tahun. Ia suka berkebun tetapi tidak suka dengan rasa nyeri yang muncul bahkan setelah pekerjaan ringan. Tetangganya merekomendasikan bubuk kolagen di kopinya. Dengan skeptis, Pak Rahmat mencobanya. Dalam 2 bulan ia merasakan lebih sedikit nyeri lutut, gerakan yang lebih mulus, dan bahkan kemampuan untuk berlutut di kebun lagi tanpa mengerang kesakitan. Baginya kolagen bukan hanya suplemen. Ia mengembalikan kebebasannya untuk bergerak tanpa rasa sakit. Inilah sainsnya. Kolagen memberikan bahan baku yang sangat dibutuhkan oleh otot dan sendi Anda. Asam amino seperti glisin dan prolin. Cukup 1 sendok takar menyediakan sekitar 10 gram protein yang larut dengan sempurna ke dalam kopi tanpa rasa. Peningkatan sirkulasi alami dari kopi membantu mengantarkan kolagen ke seluruh tubuh Anda, menjadikannya pembawa yang sempurna. Hasilnya otot yang lebih kuat, sendi yang lebih sehat, dan bahkan kepadatan tulang yang lebih baik, yang sangat penting karena patah tulang menjadi sangat berbahaya di kemudian hari. Sebuah studi tahun 2022 menunjukkan bahwa para lansia yang mengonsumsi suplemen kolagen melaporkan berkurangnya ketidaknyamanan sendi, pemulihan otot yang lebih cepat, dan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak. Bagi orang dewasa yang menua itu berarti lebih sedikit rasa sakit, lebih banyak mobilitas, dan kualitas hidup yang lebih baik. Kolagen membuktikan sebuah kebenaran penting. Membangun kembali kekuatan bukan hanya tentang protein shake atau angkat beban. Ini tentang memberikan tubuh Anda bahan baku yang hilang seiring waktu. Dan sementara kolagen memperbaiki struktur dan membuat Anda terus bergerak, bahan tambahan berikutnya untuk kopi meningkatkan pertumbuhan di tingkat sel, memberikan otot Anda bahan bakar yang mereka butuhkan untuk benar-benar tumbuh lebih kuat. Nomor 3, bubuk protein whey. Bubuk protein whey sebuah pengubah permainan bagi siapapun yang berusia di atas 60 tahun. Banyak lansia berpikir bubuk protein hanya untuk binaragawan, tetapi penelitian menunjukkan bahwa bubuk protein mungkin lebih penting bagi orang dewasa yang lebih tua. Itu karena setelah usia 60 tubuh Anda menjadi resisten terhadap protein. Para ilmuwan menyebutnya resistensi anabolik. Secara sederhana, porsi kecil protein yang sama yang membangun otot di masa muda Anda sekarang hampir tidak memberikan efek. Sekarang Anda membutuhkan lebih banyak dan kualitas yang lebih baik untuk memicu sinyal pembentukan otot yang sama. Disinilah whey bersinar. Protein whey kaya akan leusin, asam amino yang menyalakan saklar pertumbuhan otot tubuh Anda. Tanpa leusin yang cukup, tubuh Anda tidak dapat memperbaiki atau membangun serat otot baru dengan benar. Satu studi di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa para lansia yang mengonsumsi suplemen protein whey memperoleh 38% lebih banyak massa otot tanpa lemak daripada mereka yang tidak. Uji coba lain menemukan bahwa whey setiap hari meningkatkan kekuatan keseimbangan dan bahkan kecepatan berjalan, semua penanda penting untuk kemandirian. Contohnya Ibu Hesti, 67 tahun. Ia bangga karena tetap aktif, tetapi keranjang cucian terasa lebih berat. Lengannya terlihat lebih kurus dan menaiki tangga membuatnya terengah-engah. Anaknya menyarankan agar ia mencoba menambahkan 1 sendok takar protein whey tanpa rasa ke kopi paginya. Awalnya ia menolak, mengatakan tidak ingin kopinya terasa seperti kapur. Tetapi setelah beberapa minggu ia menyadari lengannya lebih kencang, kakinya lebih stabil, dan bahkan dokternya mengonfirmasi bahwa ia telah memperoleh massa otot tanpa lemak. Bagi Ibu Hesti,
Whey bukan hanya nutrisi. Itu adalah bukti bahwa tubuhnya masih bisa membangun kembali kekuatan. Cara terbaik untuk menggunakannya sederhana. Campurkan 1 sendok takar whey isolat tanpa rasa ke dalam kopi panas. Bubuk ini larut dengan baik, tidak menambahkan gula dan memberikan suntikan protein terkonsentrasi tepat saat tubuh Anda paling membutuhkannya. Bagi mereka yang sensitif terhadap laktosa, whey isolat atau whey terhidrolisis lebih mudah dicerna. Pasangkan dengan secangkir kopi pagi Anda dan Anda langsung mengubah kopi menjadi ramuan pembangun otot. Protein whey membuktikan kebenaran penting. Kehilangan otot setelah usia 60 bukan hanya tentang usia. Ini tentang nutrisi. Dengan memberikan tubuh Anda bahan bakar yang tepat, Anda dapat mempertahankan kekuatan, meningkatkan pemulihan, dan menjaga kemandirian Anda jauh lebih lama dari yang Anda kira. Nomor 2, biji chia. Biji chia kecil, tanpa rasa, dan sering diabaikan. Namun ini adalah salah satu makanan paling kuat yang bisa Anda campurkan ke dalam kopi jika Anda berusia di atas 60 tahun. Jangan biarkan ukurannya menipu Anda. Ketika digiling dan ditambahkan ke secangkir kopi panas, biji chia melepaskan gelombang serat, asam lemak omega 3 dan protein nabati yang sangat dibutuhkan oleh otot sendi dan otak Anda. Inilah kebenaran yang mengejutkan. Sebagian besar lansia mengonsumsi kurang dari setengah kebutuhan serat dan omega 3 harian yang dibutuhkan tubuh mereka. Kekurangan itu mempercepat penurunan otot, menambah lemak perut yang membandel, dan bahkan memperburuk kehilangan memori. Biji chia secara langsung mengatasi ketiganya. Proteinnya membantu menjaga otot. Omega 3 mengurangi peradangan dan melindungi sendi, dan seratnya meningkatkan pencernaan dan keseimbangan gula darah sambil membuat Anda kenyang lebih lama. Contohnya Pak Joko 70 tahun. Ia berjuang dengan sembelit lemak perut yang terus menumpuk dan kelelahan terus-menerus. Putrinya, seorang ahli gizi, menyarankan untuk menggiling biji chia dan menambahkan 1 sendok teh ke kopi paginya. Awalnya ia mencibir, itu kan makanan burung. Tetapi dalam beberapa minggu ia terkejut dengan hasilnya. Pencernaannya membaik, lingkar pinggangnya mengecil, dan persendiannya terasa tidak terlalu kaku saat berjalan pagi. Ia menggambarkannya dengan baik. Saya merasa seperti mesin saya baru diberi oli. Kuncinya adalah persiapan. Biji chia utuh seringkali melewati saluran pencernaan tanpa diserap, tetapi ketika digiling nutrisinya akan terbuka. Cukup 1 hingga 2 sendok teh yang diaduk ke dalam kopi panas menciptakan minuman lembut dengan sedikit rasa kacang yang bekerja seperti obat untuk otot sendi dan bahkan memori. Bagi para lansia yang berjuang melawan sarkopenia atau peradangan, perubahan kecil ini dapat membuat perbedaan besar. Biji chia membuktikan bahwa terkadang perubahan terkecil memberikan hasil terbesar. Dengan mengisi bahan bakar tubuh Anda dengan protein, serat, dan omega, 3 biji chia mendukung otot yang lebih kuat, energi yang lebih baik, dan penuaan yang lebih sehat. Dan sementara chia memberi Anda energi yang stabil, bahan tambahan nomor 1 dalam daftar kami melangkah lebih jauh. Nutrisi yang begitu kuat, sehingga telah terbukti meningkatkan kekuatan otot lebih dari 40% pada lansia, menjadikannya pertahanan utama melawan penurunan terkait usia. Nomor 1, kunyit dengan lada hitam. Duo emas yang mungkin terlihat seperti campuran rempah sederhana, tetapi bagi para lansia ini adalah salah satu obat alami paling kuat yang bisa Anda tambahkan ke kopi Anda. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa yang terbukti mengurangi peradangan, melindungi arteri, dan bahkan membangun kembali kekuatan otot. Tapi ada kendalanya, sendirian tubuh Anda hampir tidak bisa menyerapnya. Namun tambahkan sejumput lada hitam dan penyerapannya meroket hingga 2000%. Itulah yang mengubah kunyit dari rempah ringan menjadi kekuatan medis. Peradangan adalah pencuri tersembunyi kekuatan setelah usia 60. Ia merusak jaringan otot, membuat sendi kaku dan melemahkan arteri, mempercepat sarkopenia radang sendi, dan bahkan penurunan daya ingat. Kunyit secara langsung melawan proses ini. Ia menenangkan peradangan, mengurangi rasa sakit, serta melindungi jantung dan otak Anda. Dikombinasikan dengan peningkatan sirkulasi dari kopi, ia memberikan serangan ganda terhadap penuaan. Contohnya Pak Santoso, 73 tahun. Berkebun adalah hasratnya, tetapi nyeri dan bengkak lutut yang terus-menerus memaksanya berhenti. Obat penghilang rasa sakit hanya menutupi ketidaknyamanan. Kemudian putrinya menyarankan agar ia mencoba menambahkan setengah sendok teh kunyit
dengan sejumput lada hitam ke dalam kopi paginya. Awalnya ia mengerutkan kening, tetapi setelah beberapa minggu ia kembali berlutut di tanah mencabuti rumput liar tanpa rasa sakit. Dokternya tercengang dengan penanda peradangannya yang lebih rendah dan mengatakan bahwa gerakannya seperti orang yang lebih muda. Bagi Pak Santoso, kunyit bukan hanya rempah, ia mengembalikan kebebasannya untuk bergerak. Untuk mendapatkan manfaatnya, campurkan sekitar setengah sendok teh kunyit dan sejumput kecil lada hitam ke dalam kopi panas. Kehangatan membantu melepaskan potensi kurkumin dan lada hitam memastikan ia mencapai aliran darah Anda. Bagi mereka yang sensitif terhadap rasa kunyit yang khas, menambahkan sedikit kayu manis atau setetes madu dapat menyeimbangkan rasanya. Kunyit dengan lada hitam membuktikan kebenaran yang kuat. Penuaan tidak harus berarti kemunduran. Dengan mengurangi peradangan, memperkuat otot, dan melindungi kesehatan otak dan jantung, tambahan sederhana ini dapat membuat Anda tetap kuat, mobile, dan mandiri hingga usia 70, 80, dan seterusnya. Sebelum kami tutup, ada catatan penting. Video ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan pengganti nasihat medis. Situasi kesehatan setiap orang unik, jadi silakan berkonsultasi dengan dokter Anda atau profesional kesehatan yang berkualifikasi sebelum membuat perubahan apapun pada diet Anda, terutama jika Anda minum obat atau memiliki kondisi kesehatan yang sudah ada. Sebagai rangkuman singkat, kita telah membahas 8 bahan tambahan ampuh yang bisa Anda campurkan ke kopi pagi Anda untuk membangun kembali otot setelah usia 60. Mulai dari kontrol gula darah yang stabil dari kayu manis, kekuatan peningkat sirkulasi dari kakao, bahan bakar bersih dari minyak kelapa atau MCT, suntikan protein dari susu sapi atau susu kedelai keajaiban pendukung sendi dari kolagen. Dorongan pembangun otot dari protein whey, kekuatan omega dari biji chia yang digiling, hingga kekuatan pelawan peradangan dari kunyit dengan lada hitam. Masing-masing sederhana, terjangkau, dan didukung oleh sains. Dan masing-masing dapat membantu mengubah kopi biasa Anda menjadi obat untuk otot Anda. Jadi sekarang giliran Anda. Bahan tambahan mana yang akan Anda coba pertama kali? Kayu manis whey atau mungkin kunyit? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Saya ingin sekali mendengar cerita Anda. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini, bagikan dengan seseorang yang membutuhkannya, dan subscribe ke Nutrisi Cerdas untuk tips berbasis sains lainnya agar tetap kuat dan mandiri setelah usia 60. Ingatlah, ini menua tidak harus berarti menjadi lebih lemah. Dengan kebiasaan harian yang tepat, Anda bisa bangun setiap pagi dengan lebih kuat, lebih tajam, dan lebih berenergi. Kopi pagi Anda bisa menjadi pemicu kemunduran atau pembangun masa depan Anda. Pilihan ada di tangan Anda.